Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan selalu menuntun kita dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas segalanya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kembali kami mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Wahyu 17 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara yang dikasih Tuhan, pengusaha yang sukses umumnya memiliki setidaknya 3 kriteria. Yang pertama, berani mengambil resiko. Sekalipun ada tantangan, ia tetap berani menghadapi dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, konsisten. Konsistensi berbicara tentang keteguhan hati, tidak berubah-ubah dan tidak bimbang, tetap pada jalurnya, dan tetap pada tugas serta visinya. Dan yang ketiga adalah rendah hati, mau belajar untuk menjadi lebih baik, tidak merasa bisa segalanya, sebaliknya merendahkan diri dan memposisikan diri pada tempat yang tepat. Itulah setidaknya 3 kriteria untuk menjadi pengusaha yang sukses. Tentu kesuksesan juga datang dari Tuhan. Untuk menjadi orang beriman yang sukses mencapai kekekalan, ada juga kriterianya. Kriteria itu disebutkan dalam ayat ini, yaitu dalam Wahyu 17 ayat 14. Tertulis di situ, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Di akhir zaman ada peperangan melawan anak domba. Siapa anak domba di sini tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi peperangan ini dimenangkan oleh Tuhan. Sebab tidak ada orang yang bisa mengalahkan Tuhan. Iblis pun tidak bisa mengalahkannya. Setiap orang yang ingin memberontak pada Tuhan, yang tidak mau menuruti Tuhan, untuk sementara mungkin bisa merasa sudah menang, tapi pada akhirnya akan nyata bahwa Tuhan akan mengalahkan mereka semua yang melawannya. Dan bukan hanya Tuhan saja yang menang, tapi di ayat ini dikatakan bahwa setiap orang yang bersama-sama dengan Tuhan juga akan menang. Siapa mereka? Yaitu kita semua yang percaya kepadanya. Asalkan kita memenuhi 3 kriteria yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu terpanggil, dipilih, dan setia. Sebenarnya saudara, semua orang dipanggil oleh Tuhan. Ada panggilan umum, yaitu panggilan untuk percaya kepada Allah dan mempercayai kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Meresponi panggilan Tuhan, jangan kita keraskan hati. Dalam Ibrani 3 ayat 15 tertulis, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Respon kita terhadap panggilan Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang terpanggil. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus jadi orang yang terpilih. Dalam dunia militer, ada banyak orang yang merasa terpanggil untuk jadi prajurit, lalu mendaftar, tapi hanya orang-orang yang terpilih saja yang bisa tetap bertahan.
Kalau kita sudah meresponi panggilan Tuhan, jadilah pribadi yang menuruti kehendak-Nya dan yang hidup dalam kasih karunia-Nya. Hal terakhir yang menentukan apakah kita sampai kepada penggenapan janji keselamatan dan hidup yang kekal dari Tuhan adalah setia. Kriteria setia harus ada pada kita untuk kita masuk dalam kekekalan di dalam sorga. Setia berbicara tentang ketahanan iman di segala waktu dan keadaan, tetap mengasihi Tuhan Yesus sampai akhir, sekalipun ada ancaman dan tantangan. Dalam Wahyu 2 ayat 10, di situ tertulis, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadi pribadi yang memenuhi 3 kriteria ini, yang terpanggil, terpilih, dan setia. Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk memiliki sikap hidup yang benar, sehingga kami memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang menang bersama Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap berada dalam kebenaran-Mu. Kami menjadi orang yang terpanggil, dipilih dan setia. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Kuatkanlah kami Tuhan dengan kekuatan-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.